yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Di ayat yang keempatnya dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi umrihi yusra. Mari kita pelajari takwa itu apa. Kalau takwa itu adalah kembang tahu yang ada kuah jahe, kasih gula merah, itu takwa. Ya. Orang Sunda banyak yang tahu itu takwa, bukan itu. Takwa adalah bagian yang kemudian difahami oleh begitu banyak ulama sebagai ikhtisarnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan jika kita lihat cirinya banyak sekali. Di antaranya adalah ketika surah Al-Baqarah ayat yang awal. Allah SWT menyatakan yang bertakwa itu yang seperti apa? Kata Allah SWT, orang yang bertakwa itu cirinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaib, meyakini yang tidak tampak. Believe the unseen. Kemudian di surat yang ketiga, ayat yang ke-133, cirinya orang takwa adalah dia menyegerakan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat 3 ayat 133 sampai 135, Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan yang datang dari Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Yang bertakwa yang seperti apa? Ayat 134-nya menyatakan alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra. Punya duit enggak punya duit tetap sedekah. Bisa ide, bisa tenaga, bisa pendapat. Wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas. Tidak gampang sumbu pendek dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Adalah Al-Ustadzun Al-Kiram wal Muhtaram Panglima Besar Sudirman. Beliau menjelaskan ayat ini dengan satu statement yang kemudian sampai sekarang kita kenal. Apa itu? Aman terkendali. Itu adalah tafsir dari ayat 134 dari surat 3 tadi. Apanya aman terkendali? Orang menjadi aman terkendali ketika kemarahannya enggak gampang muncul. Aman dan terkendali ketika dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Contoh sederhana, di jalanan. Kira-kira ada nggak Pak orang yang sengaja nabrak kita itu? Ada nggak? Udah punya niat nih dari rumah mau nabrak orang itu, ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau yang ketabrak atau nabrak kita nyenggol spion, baret di kendaraan kita apa segala macam dan seterusnya. Bisakah kita memunculkan ketakwaan kita dengan memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus melotot-melotot nggak jelas? Berapa banyak di antara kita yang kemudian tingkahnya lucu, seolah-olah kayak nggak punya Allah. Bayangin Pak, kalau kesegol sama orang tuh melototnya, masya Allah, dengan kemarahan melototnya nggak kelihatan. Kenapa marahnya nggak kelihatan? Oh, pakai helm, pakai kacamata hitam, melotot. Bagaimana? Mestinya buka dulu helmnya, minimal kacanya lah dibuka dulu, kacamatanya turunin gitu, baru kelihatan matanya melotot gitu kan ya. Ini enggak, masih pakai kacamata hitam, masih pakai kacanya helm gitu, tapi terus melotot-melotot. Ini ngapain? Dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Sama seperti ketika istri kita
Ya. Protes terhadap kelakuan kita misalnya, entah transferannya kurang, entah ngasih jatahnya kurang, entah apalah segala macam. Kemudian istri berharap punya equality. Equality itu gaya feminis barat dan itu tidak dikenal dalam Islam. Dan ketika seorang istri melakukan penyetaraan, maka katakan kepada dia, Islam tidak kenal dengan penyetaraan. Kita sebagai suami mesti menjadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka tidak boleh istri jadi nakhoda juga. Bayangkan kalau satu kapal nakhodanya 2, sebuah kendaraan sopirnya ada 2, mau kiri mau kanan. Ada pernah kita diprotes sama istri yang kemudian seolah-olah harus rembukan dulu sama istri baru kita mutusin sesuatu. Di mana dignity kita? Di mana izzahnya suami? Maka kalau ada istri yang begitu, dia ada termasuk istri yang nusyush, yang boleh dipisah tidurnya ketika tidak bisa dikasih tahu dan boleh dipukul tanpa harus menyakitinya. Maka sampaikan kepada para istri bahwa berkeluarga itu konsepnya berjamaah. Bagaimana berjamaah? Kalau kita lihat siapa yang paling berhak untuk jadi imam, maka dia adalah orang yang dianggap bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak, ngerti fikih sholat, dan kemudian dipercaya oleh makmumnya semua sebagai imam. Maka sebagai kepala keluarga dalam menghadirkan ketakwaan, maka jadikan suami sebagai imam. Dan makmum hanya sekedar mengikuti imam, adanya imam untuk diikuti. Kecuali imamnya kentut, kecuali imamnya gagal sebagai imam, kemudian dia bepergian atau uzur, maka makmum bisa menjadi badalnya. Yang kemudian kalau kita lihat, tidak banyak orang yang berani berdiri sholat di belakang imam karena dalam adab beberapa kitab fikih sholat dinyatakan orang yang boleh berdiri di belakang imam adalah orang yang kira-kira level kesolehannya, level pemahaman fikihnya, level bacaannya, hafalan suratnya minimal ya 11-12 lah. Itu takwa. Ini kadang-kadang mohon maaf kalau kita ke public area, terminal, musola, mall, atau masjid-masjid, stasiun gitu ya. Itu kadang-kadang ya siapa aja lah gitu ya. Yang penting Islam gitu. Nah itu kadang-kadang membuat kita menjadi menemukan kekacauan-kekacauan atau kesalahan-kesalahan yang sebetulnya fatal. Padahal mestinya kalau dia tahu dia nggak paham fikih, dia mundur. Dia berikan kepada yang berhak. Nah itu takwa. Nah begitu pula dalam berkeluarga, seorang istri harus taat kepada imamnya. Imamnya ruku, maka istri dan makmum anak-anak ruku. Begitu pula dalam berkeluarga, ketika suami sudah mencukupi istri maka tidak ada alasan untuk istri melakukan pembangkangan. Begitu juga takwa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala bahkan sebutkan cirinya ada 10. Orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang kemudian dia imannya benar. Di dalam surat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 177, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinal birra, di situ dijelaskan, bukanlah kebaikan yang sempurna engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Nyari sunset, nyari sunrise, bukan itu kebaikan. Akan tetapi kebaikan yang sempurna kata Allah SWT, 10 itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir,
kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi. Dan kemudian wa atal mala ala hubbihi, menafkahkan harta yang dicintai. Jadi mohon maaf nih Pak, orang yang bertakwa itu sedekahnya nggak boleh receh. Itu bukan kata saya loh ya, kata Allah dalam surat 2 ayat 177. Di surat 3 ayat 92 Allah SWT juga mengatakan yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian mau menafkahkan harta yang dicintai. Kalau kita buka dompet, yang paling dicintai yang mana Pak? Yang paling gede nilainya. Maka itu yang dinafkahkan. Mungkin agak nggak populis, nggak umum Ustaz ini. Tapi ayatnya bilang begitu. Maka kalau kita merujuk kepada bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain melakukan infak, Masya Allah. Pernah satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW membawa setengah hartanya. Ya Rasulullah, ini infakku di jalan Allah. Apa ini kata Rasulullah SAW? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, ini adalah setengah dari hartaku. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepada beliau, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan separuh dari hartaku, juga Allah dan Rasulnya. Maka tidak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bawa harta yang jauh lebih banyak, beberapa barang-barang berharga yang dia bawa. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini adalah infak fisabilillah. Dan Rasulullah SAW tahu itu hampir seluruh hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka lantas Rasulullah SAW menanyakan seperti yang ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa ini? Ini adalah infak fisabilillah. Maka Rasulullah SAW bertanya kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Umar geleng-geleng. Saya nggak akan pernah bisa ngalahin kamu. Karena kalau Umar hanya setengah hartanya saja, ada yang disisakan buat keluarga. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yakin betul kepada Allah SWT, cukup meninggalkan Allah dan Rasulnya saja, maka Allah dan Rasulnya cukup untuk keluarganya. Masya Allah. Mungkin sebagian kita kalau dalam konversi pemahaman kita memikirkan, wah ya nggak logis lah Ustadz, masuk ngasih semua harta benda kita terus buat kita apa? Nah ini bagian yang kemudian kadang-kadang suka nggak masuk akal. Logika iman itu memang nggak pernah bisa dicerna dengan hitung-hitungan kapitalis. Contoh, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu pernah belanja dengan uang di kantongnya 6 dirham. 6 dirham itu 6 keping perak Pak. Kalau harga sekarang 1 keping perak itu 70 ribuan lah ya. Kira-kira kalau 6 ada berapa jadinya? Berapa? Berapa jadi? Jadi berapa? 420. 420 kalau di cashin duit kita. Maka beliau jalan ke pasar. Di perjalanan ketemu sama fakir. Wahai Tuhan, bagi rizki Tuhan. Dikasih Pak 6 dirham, 6 dirhamnya. 6 dirhamnya dikasih. Kira-kira kalau kita nih pegang duit 420 ribu, ada pengemis gitu, kira-kira berapa kita kasih Pak? 20 ribu aja kita tukar tuh kalau bisa tuh. Goceng aja kali buat pengemis mah. Beda Pak. Orang punya logika iman tuh beda emang. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 6 dirhamnya dikasih, kemudian dia pulang balik kanan. Ya udah nggak bisa belanja, nggak punya duit, pulang. Tapi dengan keyakinan penuh bahwa Allah Ar-Razzaq, bahwa setiap yang tadi di surat 65 ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Allah akan memudahkan baginya jalan keluar dan didatangkan rizki dari arah yang tidak diduga sangka. Apa yang terjadi Pak? Balik badan dia pulang ke rumah, kira-kira sebelum sampai di rumahnya, tiba-tiba tetangganya manggil, "Ya Ali, ta'al, hadha hadiah fi ahlikum." Dikasih satu gembolan makanan Pak. Maka syukran jazakumullahu khair, dia pulang. Kata Hasan Husain, "Kok cepat banget Bi?" "Iya alhamdulillah." Begitu pulang, gembolan makanan tadi Pak dibuka, nilainya lebih dari 420.000 tadi. Lebih dari 6 dirham. Kira-kira berani begitu gak kita? Beda Pak, logika imannya beda. Tapi itulah takwa. Itulah takwa. Yang tadi saya katakan bahwa cirinya orang takwa itu diantaranya adalah belief the unseen, meyakini yang tidak tampak. Jadi ketika seseorang menghadirkan ketakwaannya kepada Allah SWT, maka Allah yang akan menghadirkan sesuatu sebagai balasan. Kalau kata Allah SWT, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba kita ambil konversi terbaik kita. Kita sibuk bersyukur kepada Allah SWT, sebagai konsekuensi logisnya adalah Allah akan sibuk untuk memberikan nikmat kepada kita. Gitu kan ya, bahasa sederhananya. Persoalannya adalah sudah sesibuk apa kita bersyukur kepada Allah SWT. Kadang-kadang imamnya sujudnya lama aja udah kehabisan redaksi gitu. Ini berdoa apa lagi, udah habis. Masih ingat taraweh nggak? Nyarinya yang surat pendek apa surat panjang? Jujur. Begitu udah mulai alif lam mim, waduh panjang. Seenggak-enggaknya 10 ayat lah ini. Tapi kalau daerah Probolinggo sana lebih cepat Pak. Alif lam mim Allahu akbar. Seru itu. Nah ketika kita tahu bahwa takwa ini ternyata menghadirkannya setelah keimanan, maka kembali lagi kepada persoalan keimanan. Iman itu sempurnanya ada 3. Sekali lagi, keimanan itu sempurnanya ada 3. Iman dengan lisan, iman dengan penggenapan hati, kemudian iman yang muncul sebagai sebuah amal perbuatan. Kata Rasulullah SAW, al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawari. Ada hadis yang lain yang menyatakan matanya berbeda, dikatakan bahwa al-iman ma'rufa bil qalbi wa qawlu bil lisan wal arkan bil af'al. Intinya sama, bahwa iman yang sempurna itu tidak hanya muncul dari lisan, tapi dari penggenapan hati dan kemudian muncul amal. Ada orang beriman tidak mau sholat, ada malas-malasan sholat. Ketika kumandang azan, ada orang yang kemudian ketika kerjaannya belum selesai, begitu dengar azan langsung azan lagi. Karena apa? Dia tidak mementingkan azannya, dia tidak mementingkan bagaimana menikmati ibadahnya kepada Allah SWT, sehingga tidak punya rasa nyaman terhadap ibadahnya. Ada yang begitu buka Quran langsung nguap. Karena apa? Enggak nyaman Pak. Atau mungkin jinnya mulai kepanasan begitu dia baca Quran. Ada orang yang enggak nyaman bersedekah, kadang ngerasa kalau dia keluarin sedekah takut nanti berkurang hartanya. Ada begitu banyak orang yang seperti itu. Saudara-saudara kita di Palestina, begitu Gaza Timur kemarin berhasil dorong pintu pagar dan kemudian berhasil masuk sekitar 5% dari misil yang ada dilepas. Sekitar 5.000 misil Pak, dilepas oleh Hamas, menghabisi Israel. Sebagai balasannya
kita kehilangan kurang lebih sekitar 300-an orang-orang yang syahid di jalan Allah. Kira-kira mereka kepikir nggak Pak? Bolpennya harus Montblanc gitu. Ikat pinggangnya harus Louis Vuitton. Tasnya harus Brown Buffet. Minimal sling bagnya atau dompetnya Lacoste. Kepikir nggak? Enggak. Bahkan perempuan-perempuan di Palestina itu adalah perempuan-perempuan yang nggak pernah mikirin pakai branded items. Yang penting dia tutup tubuhnya dengan hijab, dia pakai niqab, dan nggak penting mau jadi istri keberapa. Kok di kita, Masya Allah, baru pulang sore agak telat dikit, handphone dikasih ke anak, tuh telepon bapakmu tuh, lagi di mana sama siapa, ngapain? Astaghfirullahaladzim. Perempuan di sana tuh nggak mikir Pak, mau jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, nggak penting. Yang penting rahimku bisa melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran yang begitu besarnya nanti ngelawan Yahudi. Sependek itu mikirnya. Nggak ada mikir, istri keduanya begini, istri kedua, nggak ada. Yang penting bahwa nikahi saya, kawini saya, maka saya akan lahirkan anak-anakmu, saya berikan hafalan Al-Quran kepada mereka, maka gede, dewasa mereka akan mukul balik Yahudi. Di kita, nggak ada power bank aja udah panik anak kita. Kuota habis teriak-teriak anak kita Pak. Bisa-bisanya sambil ngangkat kaki pegang HP, begitu ditanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak ada mah dalam. Sambil nggak lepas pandangan dari HP-nya Pak. Allahu Akbar. Beda betul sama anak-anak di sana itu. Yang kadang-kadang begitu tidur malam hari, pagi hari kakinya sudah nggak ada. Lalu ketakwaan model apa yang kita kemudian susulkan kepada mereka? Adakah kita ingat kepada mereka? Yang kata Rasulullah SAW, orang Muslim itu seperti satu tubuh. Ketika ada bagian tubuh yang lain terluka, pasti yang lain juga ikut merasakannya. Pernah sariawan Pak? Ada makanan paling enak di hadapan kita, nggak ketelan Pak. Sama halnya seperti saudara-saudara kita di Palestina saat ini yang begitu digempur habis. Ada sekitar hampir 2.000 anak-anak dan keluarga yang terluka akibat serangannya Israel terhadap Gaza. Maka kemudian tidak membuat mereka gentar. Setidaknya adalah doa dari kita untuk mereka. Kalau toh kita nggak bisa nyumbang, kita nggak bisa donasi besar-besaran, setidaknya ada terbetik bahwa hati kita ini punya rasa cinta kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Sebelum Israel, Yahudi laknatullah itu merangsek tahun 48 menjajah Palestina dan mengusir, merampok tanahnya orang Palestina sampai sekarang. Bisa-bisanya Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa menyatakan perang terhadap para teroris. Doang orang dirampas tanahnya, dirampas tempat tinggalnya, orang penduduk asli. Marah terhadap perbuatan mereka, kok malah dibilang teroris, kan blow on. Dan banyak orang yang malah kemudian simpati kepada Israel. Ketakwaan model apa ini? Maka setidaknya ada bagian yang kemudian kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Gaza.
fi Filistin, fi Hebron, fi kulli makan. Setidaknya ada bagian yang kemudian kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa kita sendiri, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kita. Ya Azizu ya Jabbar, berikan keperkasaan kepada mereka orang-orang yang melawan kezaliman di Gaza sehingga mereka hanya bertahan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Mintakan dengan cara apa saja, pasti Allah SWT akan memberikan bantuan kepada mereka dengan sederhana. Banyak gerakan-gerakan organisasi-organisasi yang kemudian menghimpun dana untuk kemudian bisa diserahkan kepada saudara-saudara kita di Gaza lewat Mesir. Dan kemudian membangun sumur-sumur untuk kebutuhan mereka, membangun masjid, membangun rumah sakit dan seterusnya. Dan itu menjadi bagian yang kemudian belum lagi merehabilitasi mental anak-anak yang masih kecil-kecil yang taunya cuman main. Mereka kadang-kadang hanya mengorek sisa-sisa pasir untuk mencari remahan roti, yang kemudian sangat menyedihkan ketika mereka belum bisa makan dengan benar. Sementara kita seringkali makan bersisa. Di Depok Pak, seluruh restoran yang ada di Juanda itu ada organisasi khusus yang kemudian mereka mulung makanan-makanan restoran yang gak habis itu mereka kumpulkan. Dan itu kemudian dipilahkan mana yang masih layak makan, mana yang tidak, dan kemudian diberikan kepada yang berhak. Bahkan sebagian di tempat lain ada yang kemudian menjadi limbah-limbah restoran itu menjadi bagian yang kemudian jadi pakan ternak dan seterusnya. Nah, mari kita buktikan ketakwaan kita kepada Allah SWT bukan hanya sekedar mengaku bertakwa, akan tetapi tidak muncul ketakwaan. Di surat 2 ayat 177 tadi, bagian yang selanjutnya adalah mendirikan sholat dan kemudian membayar zakat, menepati janji kalau berjanji. Dan kemudian disuruh bersabar oleh Allah SWT dalam semua persoalan, in any circumstances. Dan kemudian di bagian akhir ayat itu Allah SWT menyatakan di surat 2 ayat 177, ulaika humus sodaku, itulah orang-orang yang imannya benar, wa ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita setidaknya mengingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, atau setidaknya kita menambahkan setiap bagian dari doa kita kepada mereka sehingga Allah SWT berpihak. Bahwa kemudian beberapa ulama menyatakan kalau Palestina sampai kemudian berhasil melakukan perlawanan, ada beberapa bandara seperti Ben Gurion, bandara Ben Gurion itu sekarang sedang hektik orang-orang Israel yang eksodus, berusaha keluar dari Israel. Karena apa? Mereka merasa terancam. Mereka takut sebetulnya, mereka adalah pengecut-pengecut yang tidak berani melawan kita. Mereka beraninya berhadapan dengan kita dengan persenjataan yang sangat lengkap. Dan ketika berhadapan man to man, mereka nggak akan pernah berani. Mereka adalah pengecut-pengecut yang kemudian nggak punya nyali. Sedangkan anak-anak kita, istri dan seterusnya itu hanya para intifadah itu hanya berbekal kain dengan batu. Mereka putar, lemparkan ke tapel itu dengan teknik yang sangat luar biasa dan mereka berani melakukan perlawanan itu. Mereka tidak takut kepada matinya. Sedangkan ketika kita punya kemunafikan dalam hati kita, kita takut betul dengan kematian. Saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan penjabaran tentang ketakwaan sekilas di awal ini menjadi pengokoh ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga ketika misalnya toh ini akan menjadi pembuka perang akhir zaman,
Maka inilah perang akhir zaman yang kemudian ketika Allah takdirkan dengan segala kebaikan untuk kita, maka bersiaplah untuk kita kemudian menyambut kematian kita dengan syahid yang paling indah. Sehingga jangan pernah gentar, jangan pernah takut dengan bagian yang kemudian Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita mati syahid. Dan mudah-mudahan kalau toh kemudian kita tidak bisa membawa harta kita ke dalam kubur karena kafan juga tidak berkantong, maka setidaknya harta kita bisa buat harta kita itu bisa menyambut kedatangan kita di akhirat karena kita amalkan. Maka bersedekahlah. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi wasabil haq. Akhirat da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aizal islam wal muslimin, Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ya azizu ya jabbar ya azizul ya qahar. Kuatkan mereka ya Allah, saudara-saudara kami di Filistin untuk bisa melawan kebengisan, kezaliman, kemunafikan musuh-musuhmu dari Israel laknatullah ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan mereka orang yang senantiasa berbangga dengan ketakwaan dalam Islam dan wafatkan mereka dalam husnul khotimah. Jadikan kami jadi bagian kebenaran yang senantiasa berpihak kepadamu, istiqomahkan kami di dalam keislaman kami hingga akhir hayat kami, dan jadikan kami wafat dalam keadaan husnul khotimah dan kumpulkan kami bersama keluarga kami di surga. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kita tutup sama-sama dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.